Kisah penyamaran Aditya, si pemuda kaya, yang bekerja sebagai pelayan restoran, episode 25. Aditya yang menyangka bahwa, saat itu, Dika memanggilnya karena masalah yang terjadi semalam. Ia pun, bergumam dalam hati. Pasti mau diomelin lagi nih, gumam Aditya, lalu berkata, "Ada apa ya, Pak Dika memanggil saya?" Sementara Citra, saat itu, ia tak berani untuk melihat wajah Aditya, dikarenakan kejadian semalam. Lalu terdengar, Dika berkata, "Aditya, kamu bisa bawa mobil enggak?" "Bisa Pak, emang ada apa ya?" Pak Dika menanyakan itu. Sahut Aditya. Dika, ia pun, kembali berkata, "Ya udah, kalau gitu sekarang, kamu antarin pesanannya Tuan Nakamoto. Ini alamatnya." "Kirain mau diomelin lagi, gara-gara kejadian semalam," gumam Aditya. Lalu, Dika pun kembali berkata, "Ingat, enggak boleh terlambat. Kalau sampai terlambat, dan pesanannya di-cancel, kamu lihat aja akibatnya." "Iya Pak," sahut Aditya. Setelah mendengar perintah dari Dika, Aditya pun langsung bergegas ke alamat yang disebutkan tadi. Yang dimana alamat tersebut adalah alamat dari salah satu perusahaan milik Tuan Nakamoto. Singkat cerita, Aditya pun telah sampai di perusahaan yang dimaksud tadi. Terlihat saat itu, puluhan mobil-mobil mahal dengan brand ternama milik para tamu yang telah terparkir dengan rapi. Sementara, di depan pintu masuk utama perusahaan, terlihat saat itu, bentangan karpet merah, menghiasi pintu utama perusahaan itu. Melihat hal itu, Aditya pun, langsung bergumam, sepertinya, akan ada tamu penting yang datang nih." Aditya yang baru saja memarkirkan mobil catering yang dibawanya, ia pun segera mengeluarkan beberapa menu makanan dari dalam mobil. Tiba-tiba, terdengar ada yang menyapanya. "Maaf Mas, apa ada yang bisa saya bantu?" Mendengar suara itu, Aditya pun langsung menoleh ke belakang. Ia ingin memastikan apakah benar ia yang sedang ditanya. Ternyata saat itu, yang menyapanya adalah seorang petugas security yang bertugas menjaga keamanan perusahaan. Lalu, Aditya pun menyahut, "Oh ini Pak, saya kurir dari restoran Golden. Saya kesini mengantarkan pesanan catering yang dipesan atas nama Tuan Nakamoto." "Oh gitu ya Mas. Masnya masuk aja langsung untuk bertemu dengan Pak Darwis. Beliau adalah pimpinan di perusahaan ini. Nanti beliau akan menyuruh beberapa orang untuk bantuin Masnya," sahut si security tadi. Lalu, Aditya pun menjawab, "Oh iya Pak, makasih." Usai pembicaraan itu, Aditya pun langsung melangkah masuk ke ruangan perusahaan tersebut dengan membawa beberapa menu makanan. Terlihat saat itu, di dalam aula perusahaan, kursi-kursi yang tertata dengan rapi, dan sudah ada banyak pula tamu yang datang menghadiri acara itu. Melihat kedatangan Aditya dengan membawa barang bawaan, terlihat salah satu petugas cleaning service di perusahaan itu datang menghampirinya dan berkata, "Ini apaan ya Mas?" "Oh ini, catering untuk konsumsi para tamu," sahut Aditya. "Masih banyak lagi ya Mas?" tanya si cleaning service. "Iya Mas, masih banyak di mobil," sahut Aditya. "Ya udah, kalau gitu, Masnya taruh aja di meja panjang sana, nanti diatur sama para pelayan, dan yang masih ada di mobil, kita bantuin, biar cepat selesai. Soalnya, tamunya udah banyak yang datang. Kasian kalau cuman disuguhin air mineral," ucap si cleaning service tadi. "Oh iya makasih Mas," sahut Aditya. Setelah itu terlihat, si cleaning service tadi memanggil beberapa orang temannya untuk membantu Aditya. Sementara Aditya, ia pun segera menaruh beberapa menu makanan yang ia bawa di meja yang ditunjuk si cleaning service tadi.
Namun, belum sempat Aditya menaruhnya, tiba-tiba terdengar seseorang yang diketahui bernama Pak Darwis, yang tidak lain adalah pimpinan di perusahaan itu berkata, kamu, itu apa yang kamu bawa, dan siapa yang menyuruh kamu masuk lewat pintu utama?" "Oh saya ya Pak, saya dari restoran Golden, dan ini catering yang dipesan kemarin," sahut Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Pak Darwis pun berkata, "Ini udah pukul berapa? Saya mintanya tepat jam 11, ini udah jam 11 lewat 5 menit. Sekarang, bawa kembali semuanya." "Saya terlambat karena terjebak macet Pak," sahut Aditya. Lalu terdengar lagi, Pak Darwis berkata, "Saya tidak terima alasan apapun. Kamu sebagai kurir, harusnya tahu jalur alternatif lain, yang tidak rawan macet." Lalu, Aditya pun berkata, "Untuk ke perusahaan ini, tidak ada jalur alternatif lain. Walaupun ada, hanya bisa dilewati kendaraan roda 2, dan sepertinya Anda pun tahu, bahwa jalan yang ada di depan perusahaan ini, adalah jalur sibuk, yang tiap harinya jadi langganan macet." Mendengar ucapan Aditya, terdengar beberapa tamu berkata pada Pak Darwis, "Benar yang dikatakan anak muda itu. Lagian, dia cuman telat 5 menit kok. Kasihan, kalau pesanannya Anda cancel, bisa-bisa dia kena semprot sama atasannya." Lalu, Pak Darwis pun berkata, "Ini untuk pelajaran buat mereka, agar kedepannya bisa lebih profesional dalam mengantarkan pesanan milik konsumen." Lalu terdengar lagi, tamu lainnya berkata, "Betul itu Pak Darwis, pembeli adalah raja. Jadi, mereka harus bisa kasih pelayanan terbaik untuk pelanggannya. Kalau ada yang enggak sesuai dengan yang kita inginkan, kita berhak untuk mengembalikan semuanya," ucap tamu itu. Mendengar perkataan itu, Aditya pun berkata, "Tapi Pak, ini bukan..." Belum sempat Aditya menyelesaikan ucapannya, Pak Darwis langsung memotong kalimat itu. "Sepertinya, kamu anak muda yang keras kepala. Security, tolong bawa keluar pemuda ini," ucap Pak Darwis. Mendengar perintah dari Pak Darwis, terlihat 2 orang security datang menghampiri dan memegang kedua tangan Aditya. "Maaf Mas, tolong jangan melawan," ucap salah satu security. "Enggak usah dipegangin Pak, saya bukan maling dan saya bisa keluar sendiri," ucap Aditya. Lalu terdengar, Pak Darwis berkata pada si cleaning service, yang tadi menawarkan bantuan pada Aditya, "Kamu, tolong bawa keluar barang di atas meja itu, bikin kotor aja," ucap Pak Darwis. "Iya Pak," sahut si cleaning service, lalu mengambil catering yang dibawa Aditya. Setelah sampai di luar ruangan perusahaan, terdengar Aditya berkata, "Makasih ya Mas, udah dibantuin." "Iya sama-sama," ucap si cleaning service, lalu kembali berkata, "Emangnya, enggak apa-apa ya Mas, kalau pesanannya dibatalin gini. Pasti Masnya bakalan diomelin sama bosnya nih." "Sepertinya, bukan lagi diomelin Mas. Kemungkinan besar, saya akan dipecat," ucap Aditya. Di sela-sela percakapan mereka, terlihat dari arah pintu gerbang perusahaan, iring-iringan 10 mobil mewah, baru saja memasuki pintu gerbang tersebut. Lalu terdengar, si cleaning service berkata, "Pemilik perusahaan sudah datang." Mendengar ucapan si cleaning service, Aditya pun langsung melihat ke arah iring-iringan mobil mewah tadi. Namun, saat melihat 2 buah mobil mewah di antara 10 mobil itu, Aditya pun sedikit mengerutkan keningnya. "Itu kan mobilnya Papa dan Om Hendrik. Ternyata mereka juga diundang," gumam Aditya. Setelah itu terlihat belasan pria berpostur tegap, dengan setelan serba hitam, keluar dari mobil tersebut, diikuti dengan Pak Hendrik, Tuan Nakamoto, dan Tuan Winata.
Dikarenakan saat itu, mobil catering yang dibawa Aditya, terparkir tepat di depan pintu perusahaan. Spontan, Pak Hendrik pun, langsung melihat Aditya. "Tuan lihat, itu ada Tuan muda," ucap Pak Hendrik, dengan berbisik pada Tuan Winata. Lalu setelah itu, Pak Hendrik sedikit menundukkan kepalanya, tanda ingin memberi hormat pada Tuan mudanya itu. Sementara Tuan Nakamoto, melihat mobil catering yang bertuliskan Golden Resto, beliau pun langsung menghampiri Aditya, dan berkata, "Ini catering yang dipesan Pak Michael kan?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Kalau itu, saya kurang tahu Pak. Yang saya tahu, ini pesanan untuk Tuan Nakamoto." "Iya benar, saya yang bernama Nakamoto," ucap Tuan Nakamoto, dengan aksen Jepangnya, yang masih sangat kental. Lalu terdengar lagi, Tuan Nakamoto berkata, "Apa hanya kalian berdua saja, yang menurunkan isi mobil box ini?" Mendengar ucapan Tuan Nakamoto, si cleaning service pun berkata, "Lebih tepatnya, dimasukkan kembali. Tadi karena mas kurirnya telat 5 menit, Pak Darwis langsung membatalkan semua pesanan ini. Jadi sekarang, mas kurirnya, mau bawa balik lagi ke restoran asalnya. Katanya, Pak Darwis akan memesan catering dari restoran lain." Mendengar penjelasan itu, Tuan Winata pun berkata, "Ya udah enggak apa-apa, itu semua kesalahan dari pihak restoran, sekarang balikin aja lagi." "Tunggu, tidak boleh seperti itu. Sekarang kalian, bantuin mereka bawa masuk semua pesanan catering itu," ucap Tuan Nakamoto, pada beberapa pengawal pribadinya, lalu kembali berkata, "Sepertinya, si Darwis harus diberikan sedikit pencerahan." Setelah itu terlihat, Aditya dan beberapa pengawal Tuan Nakamoto, mengikuti langkah kaki Tuan Nakamoto, ke arah pintu utama perusahaan. Terlihat saat itu, seluruh staf perusahaan dan juga para tamu yang ada, langsung menyambut kedatangan beliau. Sementara Pak Darwis, melihat Aditya yang kembali masuk ke ruangan tersebut, beliau pun berkata, "Kamu kan udah aku suruh pulang, kenapa masih berani masuk?" Security. Namun, belum sempat Pak Darwis melanjutkan perkataannya, terdengar Tuan Nakamoto berkata, "Saya yang menyuruhnya. Tapi Tuan, anak muda ini sudah terlambat mengantarkan pesanan kita," ucap Pak Darwis. Lalu, Tuan Nakamoto pun berkata, "Iya saya tahu, tadi sudah dijelaskan. Dan tadi saya dengar, Anda ingin memesan catering dari restoran lain. Coba Anda jelaskan, Anda membatalkan catering yang telat 5 menit, dan ingin memesan kembali catering lain, yang bisa-bisa, 1 atau 2 jam, baru bisa diantarkan ke tempat ini. Logikanya di mana? Coba Anda jelaskan. Dan asal kamu tahu, pemilik restoran itu adalah teman baik saya, dan orangnya ada di samping saya. Jangan hanya karena keterlambatan 5 menit, Anda merusak hubungan saya dengan pemilik restoran itu." Mendengar ucapan Tuan Nakamoto, Pak Darwis hanya diam. Namun saat itu, wajahnya memerah menahan malu, karena Tuan Nakamoto, menegurnya di depan staf perusahaan dan juga tamu-tamu yang ada. Sementara Aditya dan si cleaning service tadi, selesai menurunkan pesanan catering dari dalam mobil. Terdengar, Aditya berkata, "Makasih ya udah dibantuin." "Iya sama-sama mas," ucap si cleaning service, dan kembali melanjutkan perkataannya. "Masnya udah mau balik ya?" "Iya nih, soalnya, masih banyak kerjaan di restoran," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Oh ya mas, kenalkan, nama saya Aditya," ucap Aditya, sambil mengulurkan tangannya. Lalu terlihat, cleaning service itu pun, langsung menyambut tangan Aditya dan berkata, "Oh Aditya ya. Kenalkan, nama saya, Ken Shin." Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode 26.
Akhir kata, saya beserta kedua admin channel ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.